Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Herman dengan NIM 23040450106 Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A. Jadi saya akan memaparkan mengenai profil tokoh Thomas Hobbes, pemikirannya, serta kaitannya dengan bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja. Thomas Hobbes lahir di Inggris pada tahun 1558 dan dilahirkan dalam keadaan prematur. Pada umurnya yang ke-15 tahun, Thomas Hobbes dikirim pada pamannya yang kaya raya untuk belajar di Oxford dan mempelajari pemikiran Aristoteles yang kemudian dikritiknya. Setelah lulus dari Oxford, Hobbes menjadi tutor pada keluarga bangsawan Earl of Devonshire. Latar belakang yang penting dipahami itu adalah Hobbes merupakan pemikir yang lahir dan mengalami proses intelektualisasi dalam situasi politik sosial yang anarkis, di mana kekejaman, dendam, kebengisan, dan ketakutan akibat perang agama dan sipil di Inggris. Beberapa karyanya diantaranya The CV tahun 1642 sebagai karya filsafat politik pertama, dan buku yang mengangkat pamornya adalah Leviathan tahun 1651 sebagai masterpiece yang merupakan filsafat politik umum pertama yang dihasilkan oleh filsuf Inggris. Nah teman-teman, Thomas Hobbes juga mengungkapkan bahwa manusia pada dasarnya adalah selfish, suka bertengkar, haus akan kekuasaan, kejam dan juga jahat. Semakin lama, upaya manusia untuk memenuhi keinginan semakin bertambah. Manusia bebas melakukan apapun yang diinginkan sesuai dengan tuntutan nalurinya, dan naluri manusia mendorong seseorang untuk berperang atau berkompetensi. Dan ungkapannya yang terkenal adalah manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Meski melihat manusia dengan sangat naif, Hobbes meyakini ada 3 dasar hukum alam yang mampu menertibkan kebengisan manusia. Jadi, hukum alam yang pertama itu adalah ketetapan atau peraturan umum yang ditentukan oleh akal, yang dengannya manusia dilarang melakukan sesuatu yang merusak kehidupannya atau kehidupan orang lain. Hukum alam yang kedua yaitu manusia akan bersedia ketika orang lain juga demikian mencari perdamaian dan mempertahankan dirinya ketika ia menganggap perlu menggunakan hal ini. Hukum alam ketiga yaitu manusia senantiasa mempertahankan perjanjiannya. Dari tinjauan bagaimana watak manusia, didukung premis 3 hukum alam di atas, teori kontrak sosial dan bentuk negara yang ideal dari Thomas Hobbes terbangun, yaitu Leviathan. Karya Thomas Hobbes yang berjudul Leviathan adalah karya penting dalam filsafat politik yang diterbitkan pada tahun 1651. Dalam karyanya, Hobbes mengeksplor teori kontrak sosial, berargumen bahwa individu dalam keadaan alam memberikan sebagian kebebasan kepada otoritas berdaulat atau Leviathan sebagai pertukaran untuk perlindungan dan ketertiban. Dia berpendapat bahwa tanpa otoritas pusat yang kuat, kehidupan dalam keadaan alam akan menjadi sendirian, miskin, menjijikkan, brutal, dan singkat. Leviathan yang mewakili negara yang kuat memastikan stabilitas sosial melalui otoritas dan kontrolnya. Adapun kaitan pemikiran Hobbes dengan bimbingan dan konseling itu yang pertama, peran otoritas dan kepemimpinan. Dalam bimbingan dan konseling terdapat aspek kepemimpinan. Dalam bimbingan dan konseling, terdapat aspek kepemimpinan dan otoritas, seperti Leviathan yang mewakili pemerintahan yang kuat. Konselor atau pembimbing dapat dianggap sebagai figur otoritatif yang memberikan pandangan dan arahan kepada individu yang memerlukan bimbingan. Yang kedua yaitu perjanjian sosial. Konsep perjanjian sosial Hobbes, di mana individu secara sukarela menyerahkan sebagian hak mereka untuk keamanan bersama, dapat dipahami dalam konteks konseling. Individu yang mencari bimbingan dan konseling mungkin juga bersedia untuk mengambil langkah-langkah tertentu atau mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh konselor untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu pencegahan konflik dan kekacauan. Hobbes menekankan bahwa kebutuhan akan pemerintahan yang kuat untuk mencegah konflik dan kekacauan. Dalam bimbingan dan konseling, pendekatan ini dapat dilihat sebagai upaya mencegah atau mengelola konflik internal individu, membimbing mereka untuk mencapai keseimbangan dan stabilitas emosional. Dan yang terakhir, pelindungan dan keamanan. Seperti Leviathan yang dimaksud untuk melindungi warga, bimbingan dan konseling juga dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi keamanan mental dan emosional individu. Konselor memiliki peran sebagai pendukung yang membantu individu yang mengatasi masalah dan mengembangkan keterampilan